Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahana Septiania Rahab dengan NIM 190510-100 dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membahas tentang konsep asuransi, rangkap, dan reasuransi. Yang pertama saya akan membahas tentang asuransi rangkap. Asuransi rangkap pada dasarnya merupakan asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada objek, risiko, dan waktu yang sama. Asuransi rangkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada dasarnya dapat dilarang dan dapat diperbolehkan. Contohnya, asuransi rangkap adalah ketika Tono memiliki sebuah mobil sport. Karena ia sangat menyayangi mobil tersebut, Tono mengasuransikan mobilnya ke dalam 3 perusahaan asuransi yang berbeda, dengan objek yang sama berupa mobil sport, dan risiko dan waktu yang sama, yakni apabila mobil sport tersebut rusak akibat kecelakaan. Dilarangnya asuransi rangkap diatur dalam pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seseorang mengasuransikan suatu benda, risiko, dan waktu yang sama dengan maksimal 3 polis yang penuh pada perusahaan asuransi yang berbeda, maka hanya polis pertama yang dianggap berlaku apabila terjadi risiko yang diperjanjikan dalam polis. Tujuan dilarangnya asuransi rangkap karena mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas merupakan salah satu prinsip dalam asuransi yang memberikan batasan asuransi sebagai perjanjian yang bermaksud untuk memberi ganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin didera tertanggung karena tertimpa suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan. Asuransi rangkap yang dibolehkan diatur dalam pasal 277 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang pada intinya menyatakan bahwa apabila seseorang mengasuransikan suatu benda dengan benda, risiko, dan waktu yang sama dengan minimal 2 polis yang berlainan perusahaan, maka kedua polis tersebut berlaku dan sah mengikat apabila terjadi risiko yang diperjanjikan dalam polis. Asuransi rangkap yang dibolehkan selanjutnya apabila terdapat persekutuan penanggung. Hal ini diatur dalam pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangi polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipertanggungkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang reasuransi. Reasuransi adalah asuransi perusahaan asuransi. Maksudnya di sini, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Jadi, bisa dikatakan dengan adanya reasuransi, maka perusahaan asuransi tidak menanggung risiko dari klaim nasabah yang ditujukan kepada perusahaan asuransi. Adapun manfaat reasuransi. Reasuransi membantu perusahaan asuransi dalam hal untuk memperbesar kapasitas penerimaan risiko-risiko tertentu oleh perusahaan asuransi. Sarana melakukan penyebarluasan risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan asuransi. Stabilisasi keuntungan perusahaan, meminimalkan cadangan teknis yang dibutuhkan, mengembangkan kegiatan perusahaan, serta meningkatkan asas profesionalisme dan daya saing perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk reasuransi. Bentuk reasuransi ini ada 2, yaitu reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional. Yang saya akan bahas pertama adalah reasuransi proporsional.
Reasuransi proporsional adalah bentuk reasuransi di mana pembagian saham atau share premi dan beban klaim perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi selalu dalam proporsi sama. Bentuk ini digunakan dalam reasuransi yang menggunakan metode fakultatif, kuota share, surplus dalam treaty reasuransi, dan fakultatif obligatory. Yang kedua, saya akan membahas tentang reasuransi non-proporsional. Reasuransi non-proporsional adalah bentuk reasuransi di mana pembagian saham atau share premi dan beban klaim untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tidak dalam proporsi sama. Perusahaan asuransi akan menanggung sendiri kerugian dari beban klaim yang menjadi tanggung jawab kepada tertanggung dalam first loss insurance sehingga batas jumlah tertentu yang telah disepakati. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum asuransi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Rahman SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah hukum asuransi. Saya menyadari bahwa video ini masih banyak kekurangannya dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.